Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wahyu Saputra dengan NIM 106220026 dari Prodi Hukum Tata Negara, kelas Hukum Tata Negara 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan teori-teori kausalitas. Baiklah, dan langsung saja, yaitu yang pertama, alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, alasan pembenar diatur dalam pasal 48 sampai dengan pasal 51. Berikut adalah penjelasannya. Pasal 48 yang itu mengenai keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan suatu keadaan di mana seseorang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang karena untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Bahaya yang dimaksud haruslah bersifat nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain. Kemudian pasal 49 ayat 1 atau pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa merupakan suatu keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang untuk membela diri atau kepentingan orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Syarat-syarat pembelaan terpaksa adalah yaitu ada serangan atau ancaman serangan yang melukai. Kemudian serangan atau ancaman serangan itu ditujukan. Kemudian pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan. Kemudian pasal 49 ayat 2, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan suatu keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang untuk membela diri atau kepentingan dari orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Tetapi pembelaan tersebut dilakukan secara berlebihan. Kemudian pasal 50 yaitu mengenai melaksanakan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena melaksanakan perintah undang-undang. Kemudian pasal 51 ayat 1 melaksanakan perintah jabatan yang sah. Melaksanakan perintah jabatan yang sah merupakan suatu keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Alasan pembenar merupakan alasan yang penting dalam hukum pidana karena dapat menjadi dasar untuk membebaskan seseorang dari tuntutan pidana. Namun, perlu diingat bahwa alasan pembenar hanya dapat dibuktikan melalui pembuktian yang sah. Kemudian ada alasan yang kedua, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tetap bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi ia tidak diberi sanksi pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, alasan pemaaf diatur dalam pasal 44, 49 ayat 2 dan 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal 44 KUHP yaitu berisi barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurang sempurna akalnya atau karena gangguan jiwa tidak dipidana. Alasan pemaaf ini berlaku bagi pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena gangguan jiwa. Pelaku yang termasuk dalam alasan pemaaf ini tidak dapat dipidana karena mereka tidak dapat memahami sifat dan akibat perbuatannya. Pasal 49 ayat 2 KUHP yang berisi pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat
karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Alasan pemaaf ini berlaku bagi pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pembelaan terpaksa adalah perbuatan yang dilakukan untuk membela diri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Karena ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah pembelaan terpaksa yang dilakukan dengan cara yang tidak seimbang dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi. Pasal 51 ayat 2 KUHP yang berisikan dengan itikat baik dan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Alasan pemaaf ini berlaku bagi pelaku yang melakukan perbuatan dengan itikat baik dan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Pelaku yang termasuk dalam alasan pemaaf ini tidak dapat dipidana karena mereka bertindak atas perintah dari penguasa yang berwenang. Pada dasarnya, alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat luar diri pelaku. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan pelaku karena adanya keadaan yang berada di luar kendali pelaku. Kemudian, teori kausalitas adalah teori yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua peristiwa atau lebih. Dalam hukum pidana, teori kausalitas digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak. Ada 4 teori kausalitas yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu yang pertama, teori conditio sine qua non. Teori ini berpendapat bahwa setiap syarat sama nilainya untuk timbulnya akibat. Dengan kata lain, setiap peristiwa yang terjadi sebelum akibat dan tanpanya akibat tidak akan terjadi, dianggap sebagai sebab dari akibat tersebut. Kemudian, teori ini memiliki kelemahan, yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, seseorang yang menabrak seseorang di jalan, tetapi korbannya meninggal karena penyakit yang dideritanya, dapat dianggap bertanggung jawab atas kematian korbannya. Teori menerealisasikan. Teori ini berpendapat bahwa musabab adalah syarat yang menurut keadaan normal untuk menimbulkan akibat atau mampu menimbulkan akibat. Dengan kata lain, hanya peristiwa yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat yang dianggap sebagai sebab dari akibat tersebut. Teori ini lebih adil daripada teori conditio sine qua non karena hanya peristiwa yang secara wajar dapat menimbulkan akibat yang dianggap sebagai sebab. Kemudian ada teori mengindividualisasi. Teori ini berpendapat bahwa musabab adalah syarat yang menurut keadaan khusus yang ada pada saat terjadinya peristiwa menimbulkan akibat. Dengan kata lain, hanya peristiwa yang secara khusus dapat menimbulkan akibat yang dianggap sebagai sebab dari akibat tersebut. Teori ini lebih adil daripada teori mengeneralisasikan karena hanya peristiwa yang secara khusus dapat menimbulkan akibat yang dianggap sebagai sebab. Kemudian teori relevansi. Teori ini berpendapat bahwa musabab adalah syarat yang secara relevan berhubungan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, hanya peristiwa yang secara relevan berhubungan dengan timbulnya akibat yang dianggap sebagai sebab dari akibat tersebut. Teori ini merupakan gabungan dari teori menggeneralisasikan dan teori mengindividualisasi. Hukum pidana Indonesia menganut teori menggeneralisasikan. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi,
Tiap perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan hukum sebagai suatu delik hanya dapat dipidana jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan hukum tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa untuk dapat dipidana suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan hukum, termasuk syarat kausalitas. Dalam praktiknya, hakim akan menggunakan salah satu teori kausalitas tersebut untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindakan pidana atau tidak. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sifat dan keadaan dari tindak pidana yang dilakukan, serta keadaan khusus yang ada pada saat terjadinya tindak pidana. Baiklah, sekian hasil dari pengertian yang kami jelaskan. Jika ada kata maupun ucapan yang salah pada kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.